Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini sesuai dengan membangun jemaat dari Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya setiap kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkel 37 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup ini, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah kita nonton film horor? Sangat menakutkan ya. Tapi semakin kita takut, semakin kita juga penasaran, kira-kira bagaimana endingnya film itu. Ya, sangat menakutkan. Bapak Ibu, saya coba membayangkan kisah Yehezkel dalam pembacaan kita tadi. Juga mengerikan, menakutkan. Coba bayangkan, Yehezkel dibawa oleh Roh Allah ke sebuah lembah
yang di sana banyak sekali tulang-tulang yang sangat kering, yang sudah kering, bertaburan di mana-mana. Sangat menakutkan Bapak Ibu. Seandainya saya Bapak Ibu ya, mungkin waktu itu saya akan segera mengatakan, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup melihat tulang-tulang yang kering ini Tuhan. Apalagi saya sendirian. Ya, tapi lihat Yehezkel. Satu keputusan yang luar biasa diambil oleh Yehezkel. Yehezkel tetap memilih taat kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Roh Tuhan membawa Yehezkel berkeliling-keliling melihat tulang-tulang yang kering itu. Jemaat Tuhan, tulang-tulang itu yang kering itu adalah gambaran bangsa Israel waktu itu. Orang Israel sendiri mengatakan, kami seperti tulang-tulang kering yang tidak punya harapan lagi. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi harapan di tengah tekanan yang mereka hadapi, yang mereka alami di tanah Babel. Jemaat Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yehezkel di ayat 3. Tuhan mengatakan, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Menarik sekali Bapak Ibu. Coba perhatikan. Yehezkel tidak serta-merta menjawab ya atau tidak. Tapi dengan hikmatnya, Yehezkel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saya yakin benar Bapak Ibu, bahwa pengalaman iman yang dialami oleh Yehezkel selama ini, itulah yang membuat Yehezkel menjawab dengan hikmatnya, bahwa Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Yehezkel tahu benar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tulang-tulang yang kering sangat mungkin bagi Tuhan untuk menghidupkannya kembali. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan pembacaan kita tadi, jelas sekali bahwa dengan mujizatnya Tuhan mampu menghidupkan kembali tulang-tulang itu. Ayat 6, Ia memberi urat-urat pada tulang itu, menumbuhkan dagingnya, menutupinya dengan kulit, dan memberi nafas hidup kepada tulang-tulang itu. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, mulailah terdengar suara berderak-derak. Itu bukti bahwa tulang-tulang itu mulai bersatu-satu dengan yang lainnya. Ada daging yang tumbuh, ada kulit yang menutupinya, dan yang berikutnya ada nafas hidup pada tulang-tulang itu. Ya, sebuah harapan yang besar. Gambaran tulang-tulang yang kering itu adalah bangsa Israel. Mereka pun punya harapan bahwa Tuhan Allah akan menghidupkan mereka kembali di tengah-tengah tekanan, penderitaan yang mereka alami waktu itu. Jemaat Tuhan, kita pun saat ini sedang tertekan oleh COVID-19. Ya, COVID-19. Banyak hal yang kemudian berubah. Banyak hal yang kemudian dipengaruhi. Kita yang selama ini beribadah di gereja, sekarang tidak dimungkinkan lagi. Banyak sekali kegiatan kita yang kemudian sangat terbatas sejak COVID-19 ini hadir di tengah-tengah dunia ini. Pekerjaan kita menjadi terbengkalai. Dijauhi misalnya, kita yang selama ini bekerja sebagai kuli bangunan, sebagai penjahit atap, apa lagi yang dapat kita lakukan? Tidak ada lagi yang panggil kita. Atap yang kita jahit, tidak ada yang membelinya. Tuhan, mau makan apa kami? Anak-anak kami, istri kami mau makan apa? Kalau kami harus tinggal di rumah saja. Ya, pergumulan yang tentu sangat besar bagi kita semua. Sulit, sangat sulit. Namun firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita Bapak Ibu, bahwa harapan ada untuk kita. Tuhan ada memulihkan kita semua. Percayalah bahwa semua indah pada waktunya. Amin. Ya, walaupun saat ini kita bergumul sangat berat, percayalah
bahwa ada Tuhan yang peduli kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kita. Coba perhatikan. Ketika Tuhan berfirman kepada Yesus, dalam setiap firman Tuhan itu diselipkan, bahkan juga diakhiri dengan kalimat, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di ayat 6, 13 dan 14. Mengapa kalimat ini diulang-ulang oleh Tuhan? Tentu ini karena Tuhan mau menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Ia mau Tuhan mengakui bahwa hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah yang patut disembah oleh bangsa Israel. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain. Tuhan mau bangsa Israel hanya bergantung kepada Tuhan Allah saja. Coba Tuhan, mungkin kita mulai mengatakan, Bu Pendeta, saya tidak pernah mendoakan Tuhan, saya hanya menyembah Tuhan saja. Dari dulu sampai sekarang saya Kristen, saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Benar Bapak Ibu, itu baik, tapi tanpa sadar seringkali sesungguhnya kita menyembah Tuhan yang lain. Ketika keadaan kita aman-aman saja, kita sehat, tidak ada pergumulan, sepertinya doa tidak menjadi lagi prioritas kita. Membaca firman Tuhan apalagi ke gereja, bersekutu dengan umat Tuhan yang lain, beribadah di kebaktian-kebaktian rumah tangga menjadi pilihan kedua kita. Karena kita sedang merasa baik-baik saja. Kita tidak merasa bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Ketika rekening kita masih gendut, ketika kebutuhan kita masih ada, beras kita masih ada, apakah kita bergantung kepada Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Seringkali sesungguhnya kita melupakan Tuhan. Kita menganggap bahwa semua itu masih ada pada kita. Cuma Tuhan pagi hari ini, Dia mau mengingatkan kita. Mungkin juga lewat pergumulan COVID-19, wabah corona saat ini, kita mau diingatkan oleh Tuhan bahwa dalam keadaan baik-baik saja pun Tuhan mau kita mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Hanya Dia yang kita sembah. Di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, kita diperintahkan untuk stay at home, berada di rumah saja. Cuma Tuhan, inilah kesempatan yang sangat baik untuk kita bergumul di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan benar-benar menyatakan dengan mulut kita, mengakui Tuhan dengan mulut kita bahwa hanya Dialah yang patut kita sembah. Jemaat Tuhan, tetaplah kuat, percayalah Tuhan ada bersamamu. Percayalah bahwa ketika ada hujan, setelahnya akan ada pelangi. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa ketika kita percaya kepada Dia, hidup kita akan aman-aman saja. Kita tidak akan pernah punya pergumulan atau masalah hidup. Tidak Bapak Ibu. Ketika kita masih ada dalam dunia ini, pergumulan itu, masalah itu pasti ada. Tapi kuasa Tuhan juga ada untuk kita. Mujizat itu nyata kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dipulihkan. Percayalah, kita pun akan dipulihkan. Hanya satu, maukah kita mengakui, menyembah Tuhan saja dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan